baru berkelas dong, mana ada gue mau ikut-ikutan. Paling terus gue jadi baik-baikin Nikita, udah gitu, bikin kaos segala macem gitu. Kalau perlu bikin patungnya Nikita di situ. Siap sedia 24 jam membela Nikita, ya kan? Gila kali ya. Aduh, hancur banget sih moralnya. Aku nggak suka kayak gitu. Jadi apa saran lu apa buat mereka yang pada datang? Buat para ondel-ondel ini semoga insaf, ya kan? Satu, semoga insaf. Kedua, ya udahlah, lu pada punya rumah tangga, yang lain-lain juga pada punya kerjaan. Ya udah dong, lu yang berkelas kalau mau jadi artis gitu loh. Ini kan pada haus kamera semua. Lah kalau kayak gue mah nggak pernah haus kamera, gue yang dikejar-kejar. Karena kan kita bikin macem-macem ya, bikin ini, bikin itu. Kalaupun kayak kemarin tiba-tiba sepatu gue somplak, ya gue bikin kelucuan gue sendiri. Tapi kalaupun ada event, ya kita, oh ini gue pengurus ini kan seksi gitu loh beritanya. Ya jadi ada aktivitas yang positif. Tapi kalau ini kan ondel-ondel kayak gitu di persidangan, ngoceh-ngoceh bacot, ini adu sono, adu sini. Lu sekolah aja kagak tahu sekolahnya di mana. Katanya ngakunya S2, tapi bacotnya kayak anak alay, kan bingung. Tapi katanya dia di dalam persidangan berani loh sampai nyoraki Iya JPU itu gitu. dia kampungan karena dia mungkin kan ada efeknya relasi gak nanti? Ada efeknya gak tengah. nanti buat Ya, kita? Iya itu tergantung nanti dari majelis, ya kan, tergantung dari hakim. Ya kan, apakah akan mempersoalkan, dari jaksa juga kan mereka lah yang punya hak, ya kan, apakah akan menindaklanjuti dengan nanti melaporkan atau apa gitu kan, ya kita lihat aja. Aku nggak berani bicara di luar dari kapasitas aku, tapi yang jelas itu adalah tontonan yang sangat menyesatkan. Jadi akhirnya majelis hakim kita ini, ya kan, di persidangan ini marwahnya tuh nggak ada, bro. Itu nggak boleh, itu marwah tertinggi di persidangan. Ini orang-orang tuh harus tahu nih, ondel-ondel, jangan lu malah di persidangan kayak lagi ngantri di tempat kereta. Ya kan, yang satu bacot ini, satu bacot itu, sorak sono, sorak sini, kalau perlu lempar-lemparan, kalau perlu tawuran kali ya, maunya gitu kali, biar namanya tuh tersorot di media, kalau perlu masuk CNN kali yang paling wah internasional. Ih, malu banget sih. Emang lu nggak ada kerjaan ngurusin urusan orang, bener nggak? Gue setiap nonton itu, gue jadi enek, tau nggak? Kalau udah persidangan, ini ngoceh ini begini, semuanya pada kayak uget-uget semua. Apa sih? Itu berbanding terbalik loh. Kecuali kalau dia keluarganya ya, gue masih respect lah kalau dia keluarga punya hak kan gitu loh. Mereka pengen mendukung idolanya. Iya, pengen mendukung idola mendadak, dadakan. Sebaiknya gimana mendukungnya, secara gimana? Ya udahlah, kalau lo mendukung, lo boleh bicara yang profesional aja. Ya kita semuanya pokoknya kita selalu mendoakan yang terbaik, kita mendukung Nikita, ya kan. Kalaupun lu mau datang ya silahkan, itu haknya mereka, tapi tidak membuat kericuan atau jadi militan atau lu melebihkan dari keputusan hakim aja belum ada, ya kan, keputusannya lu udah tenang aja, partai penangguhan udah bebas, kita bebas, nggak bebas, gue udah bilang dari bulan Februari nggak bakal bebas. Ya elah, capek ya. Kenapa berarti Kak Berarti bisa ya? bilang sidang Nikita Mirzani bawa rezeki ya buat orang Ya yang iyalah, Pak buat ondel-ondel pasti lumayan kan, yang tadinya sepi, dari jualannya sepi, dari mukanya kagak ada di TV, ya kan, apalagi di media online ya sekarang kan muka dia semua. Tapi kan prestasinya bad banget di mata kita orang-orang pintar. I'm sorry ya, lu levelnya jatuh, bro. I'm sorry. Tapi kan di tengah kondisi Dika seperti ini kan Nikita memang butuh pendukung support gitu. Tapi Kalau keluarga aja. Ya sebenarnya bagusnya keluarga. Karena kan aku tahu ondel-ondel ini kan cuman pansos. Mana ada sih lu dulu ribut sampai anak lu dikatain ini itu, ya kan, tiba-tiba ngeliat Niki langsung berubah, ya kan, lagi baru ditahan langsung tiba-tiba saya jadi pendukung nomor 1 karena Nikita adalah seorang ibu. Lah semua orang juga kalau ditahan juga banyak yang ibu-ibu, kenapa lo nggak speak up? Kenapa harus Nikita yang lagi bermasalah, lu ya nggak tahu urusan hidupnya, tahu lu langsung saya membela karena kebenaran, kasihan Nikita anaknya banyak. Emang orang terpidana yang lain anaknya kagak banyak, terdakwa yang lain juga emang nggak banyak, punya anak, mungkin punya cucu, mungkin punya istri 5, kita kan nggak tahu, ya kan. Nah itu kan nggak penting banget gitu. Beb, kenapa lu namain mereka ondel-ondel? Ya ondel-ondel gini, nala. Kalau gue mah speak up-nya langsung aja. Gue nggak suka yang berbelit-belit drama-drama, bukan tipe Barbie. Makanya lo kalau mau nyanyiin gue punya karir, lo ikutin gue, ya kan. Jangan lo sok pinter tapi lo jadi ondel-ondel dan lo bangga gitu di TikTok sampai di ban berapa kali, ya kan. Ngoceh-ngoceh lagi, kenapa ya TikTok mau di ban? Gue ini. Ya iyalah, lu ujaran kebencian semua kok.
Tapi keberpi maaf mungkin dengan bicara kayak gini nggak takut nanti di senggol Pak. Ya senggol aja gue, coba-cobain aja ondel-ondel, nggak apa-apa. Gue malah gue tunggu, coba aja nyerang gue. Berarti itu ondel-ondel datang ke sidang di kita karena spijot ya saatnya. Iya sepi job lah. Iya iyalah kan. Lu bayangin aja ya. Ya karena aku dulu ya di sidangnya ikan asin ya. Itu kan gue pernah ngalamin ya. Nih satu, yang namanya datang ke persidangan, lu bangunnya harus pagi, bener gak? Kedua belum macetnya, parkiran susah no di sana, ya kan? Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan parkirannya susah banget, bener gak? Realita dong. Ya kan, terus lu harus nungguin sidangnya. Kita jam 9 peng udah di sono. Ya kan nggak tahu nih dipanggilnya jam 10, 11, 12, paling antara itu. Ya kan, dan itu kan nggak cuma satu kali, ya kan, belum lagi biaya yang dikeluarkan, ya kan, ya udah mungkin dianggap ya udahlah daripada gue nongkrong di apa namanya di pinggir jalan atau di kafe keluar duit 1 juta, yang penting gue makan aja, woro-woro juga kan gue keluar 1 juta tapi gue masuk TV, masuk berita, kan gitu hitungannya, ya elah berarti sepi job. Tapi kan nggak semua pendukung kita pada rusuh ya, ada juga yang baik duduk tenang nonton. Nah kalau yang duduk tenang berarti kan bukan ondel-ondel yang aku bicara ini kan yang rusuh-rusuh yang seperti ondel-ondel. Nah kalian, aku nggak perlu nyebutin nama, kalian pasti udah paham lah siapa-siapanya. Inisialnya siapa? Aduh udah banyak kan itu beberapa orang. Masalahnya nanti kalau gue yang speak up namanya, dia ngetop bro. Berarti kan ngetopan gue. Be, berarti ondel-ondelnya lebih dari satu, Be. Dia lebih dari satu, Banyak. makanya ondel-ondel. Pakai S Karena belakangnya ini ondel-ondel. di atas 5 orang gitu 5 loh. orang banyak banget. Hah? Banyak banget orang. Ya di atas 5 orang ondel-ondelnya. Namanya orang sepi job gimana sih, butuh kamera. Tapi kan nggak dipanggil TV juga. TV nggak mau ngeliput yang kayak gitu. Gitu. Beb, 5 orang cewek, cowok, ada yang cewek. Ya ada cewek cowok, ada yang setengah cewek ke cowok-cowokan. Semuanya stanky nih. Ya kan? Ya itu karena hidupnya mungkin udah susah, untuk jati diri aja dia nggak ada. Akhirnya dia mikirin nih urusan orang yang bukan urusannya sendiri kan gitu. Nggak takut menyinggung perasaan mereka Ya kayak. biarin aja, gue disinggung langsung juga dia nggak mati rasa kok. Udah disinggung, udah diingetin, lu jangan bikin malu gue, monyong gue sebagai teman lo, gue malu lihat lo kayak ondel-ondel. Iya kak, oh ada yang muda-muda, iya kak. Gue bilang lu nanti kena pidana lo, lu terlalu over, nanti ada salah satu omongan lo yang dipelintir dari pihak lawan, keceplosan bahaya. Lu mau masuk ITE, udah gue inget. Iya kak, aku gak mau datang lagi. Besokannya begitu hari Kamis, tahu-tahu ondel-ondel lagi ya. Kayaknya ada yang nanya ini. Aduh gila bro, udah kayak di klub aja jadi ondel-ondel. Ini kritik apa emang ada dendam pribadi sih, boleh tahu gak? Aku nggak suka gitu, karena gue sebagai orang hukum malu ngeliat tingkah mereka. Karena ini marwah persidangan ini kan sangat mulia. Makanya belajar hukum. Kalau nggak punya S2, lu S2 S tong-tong kali ya. Beb, berarti mereka harus banyak belajar dari lu ya sekarang atau Ya gimana? minimal, aku nggak merasa aku pintar karena senior-seniorku jauh lebih pintar. Tapi aku tuh sayang sama mereka gitu loh. Gue tuh jagain temen. Kalau udah over ya aku nasehatin kan gitu. Tapi kalau dinasehatinnya udah mati rasa ya berarti terima risiko aja nanti ke depannya kan gitu.